dimaksud dengan penerapan sifat koligatif pada cairan infus. Penerapan sifat koligatif pada cairan infus merujuk pada penggunaan prinsip-prinsip sifat koligati dari larutan dalam konteks medis, khususnya dalam penentuan komposisi dan efek larutan infus. Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam pelarut, bukan pada identitas zat terlarut tersebut. Sifat-sifat koligatif meliputi penurunan titik beku, kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut yang melalui selaput semipermeabel ke dalam larutan. Membran semipermeabel adalah suatu selaput yang dapat dilalui molekul-molekul pelarut dan tidak dapat dilalui oleh zat terlarut. Pada bab sifat koligatif larutan, osmolaritas adalah jumlah total milimol elektrolit dalam cairan infus. Hal ini berhubungan dengan tekanan osmotiknya. Pada pemberian infus, tekanan osmotik infus harus sesuai dengan tekanan osmotik dan larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmosis yang sama disebut isotonik. Larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmosis lebih rendah daripada larutan yang lain disebut hipotonik. Sementara itu, larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmosis yang lebih tinggi daripada larutan yang lain disebut hipertonik. Tekanan osmotik memainkan peranan penting dalam sistem hidup. Penempatan sel darah merah dalam larutan hipertonik relativi terhadap cairan dalam sel menyebabkan cairan sel keluar sehingga mengakibatkan sel mengerut. Proses pengerutan sel seperti ini disebut krenasi. Penempatan sel darah dalam larutan yang hipotonik relatif terhadap cairan dalam sel menyebabkan cairan masuk ke dalam sel sehingga sel darah merah akan pecah. Proses ini dinamakan hemolisis. Lalu di sini terdapat 3 jenis larutan infus yang terbagi menjadi larutan hipertonik, larutan hipotonik, dan larutan isotonik. 1. Larutan infus hipertonik. Larutan hipertonik adalah larutan infus yang osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan serum, mampu menstabilkan tekanan darah, mengurangi edema bengkak, dan meningkatkan produksi urin. 2. Larutan infus hipotonik. Larutan hipotonik adalah larutan infus yang osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan serum. Larutan hipotonik biasanya digunakan untuk pasien cuci darah, dialisis dalam terapi diuretik, juga pada pasien hiperglikemia, kadar gula darah tinggi, dengan ketoasidosis diabetik. 3. Larutan infus isotonik. Larutan isotonik adalah larutan infus yang osmolaritas tingkat ketekatan cairannya mendekati serum. Larutan isotonik biasanya digunakan pada pasien yang mengalami hipovolemi, kekurangan cairan tubuh, sehingga tekanan darah terus menurun. Namun, larutan isotonik memiliki risiko dapat menyebabkan overload kelebihan cairan, khususnya pada penyakit gagal jantung kongestif dan hipertensi. Jenis cairan infus dan kegunaannya. Infus merupakan metode pemberian cairan dan obat yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Cairan yang diberikan melalui infus dapat berfungsi sebagai cairan pemeliharaan ataupun cairan resusitasi. Cairan infus akan diberikan ketika pasien melakukan perawatan di rumah sakit. Cairan infus yang umum digunakan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Cairan kristaloid. Jenis cairan infus yang pertama adalah kristaloid. Cairan kristaloid mengandung natrium klorida, natrium glukonat, natrium asetat, kalium klorida, magnesium klorida, dan glukosa. Cairan kristaloid umumnya digunakan untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit, mengembalikan pH, menghidrasi tubuh, dan sebagai cairan resusitasi. 2. Cairan koloid. Jenis cairan yang kedua adalah cairan koloid. Cairan koloid memiliki molekul yang lebih berat. Cairan ini dapat diberikan pada pasien yang menderita sakit kritis, pasien bedah, dan juga sebagai cairan resusitasi. Cairan infus tidak boleh digunakan secara sembarangan, dan penggunaannya harus berada di bawah pengawasan dokter. Hal ini karena risiko komplikasi akibat pemberian infus bisa saja terjadi. Selain itu, pemilihan